Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyyatan miqyasan a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas rahman dan rahimnya kita pada hari ini bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang insyaallah kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan ibadah salat Isya, kita kemudian bisa melanjutkan kajian kita. Dan kembali saya informasikan teman-teman sekalian, harusnya pada hari ini yang memberikan kajian sedianya adalah Syekh Ahmad Al-Misri. Nah, jadi di masjid ini, Masjid Permata Kolbu, itu ada kajian rutin setiap hari Senin, yaitu dilaksanakan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Kebetulan beliau berhalangan sampai pada tanggal 24 besok baru hadir. Nah, jadi silahkan nanti setelah selepas ini tanggal 25 insya Allah akan beliau lanjutkan kembali kajian kitabnya. Silahkan menghadiri karena keluasan ilmu beliau itu sayang kalau dilewatkan oleh orang-orang Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan ada orang Mesir sudah menguasai banyak ilmu di sana, sengaja datang ke Indonesia karena dia melihat Indonesia ini adalah sebuah negeri yang sangat besar dan sangat potensial. Nah, jadi silahkan nanti menyambung kajiannya pada tanggal 25, insya Allah beliau sudah balik lagi ke sini, sedangkan yang di depan hanya badalnya saja, hanya penggantinya beliau saja sementara beliau kembali ke Mesir. Nah, jadi ini perkenalkan masjidnya namanya Masjid Permata Kolbu, kajiannya setiap hari Senin. Selain hari Senin, hari apa lagi, Ustaz? Rabu malam, jam? Bada Isya sama ya, Senin dan Rabu malam. Jadi silahkan diramaikan khususnya teman-teman yang berada di dekat-dekat sini. Karena di zaman-zaman fitnah tidak ada yang bisa untuk melawan zaman-zaman itu kecuali ilmu. Dan ilmu itu insya Allah terletak pada para ulama. Karena sesungguhnya ulama-ulama itulah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga umat setelah wafatnya para nabi. Jadi sesungguhnya ulama itu yang mengambil warisan daripada para nabi. Al-ulama warathatul anbiya, bahwasanya para ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang seorang pemuda. Sebelumnya tentu saja kita bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, pada hari ini kita juga membahas tentang seseorang yang mengambil daripada nama Muhammad itu sendiri. Namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Ini saya yakin teman-teman tidak akan pernah dapatin ada di bioskop. Karena kalau di bioskop zaman now itu adalah tokoh-tokoh yang fiktif, gitu kan ya. Dan perlu saya kasih tahu teman-teman sekalian, apabila ada di bioskop ada tokoh-tokoh tertentu, itu berarti tidak ada kejadiannya di dunia nyata. Karena orang-orang bikin video, orang-orang bikin film, orang-orang bikin film bioskop itu karena dia tidak menemui di dunia nyata, dia ngayal, dia bayangkan dunia ideal itu seperti itu. Makanya muncul film-film di bioskop. Contoh, zaman sekarang kalau kita bahas tentang film bioskop, yang paling banyak superhero yang bikin siapa? Yang paling banyak yang bikin siapa? Amerika. Banyak sekali, sampai terbagi dua mazhab gitu kan ya. Pertama mazhab Marvel dan mazhab DC kan itu kan ya. Mazhab DC komik misalnya ada Superman, Wonder Woman gitu kan ya. Siapa lagi? Ya pokoknya itulah Batman dan sebagainya. Mazhabnya Marvel ada Avengers gitu kan ya, ada Hulk, ada Thor, ada siapa lagi, Spider-Man, ada Captain America. Ustadz kok hafal? Itu sisa-sisa jahiliyah masa lalu.
Nah, tapi kita balik lagi. Lah kenapa di Amerika banyak superhero? Bukan berarti tidak ada alasan teman-teman sekalian. Di Amerika banyak superhero karena Amerika itu pernah dinobatkan menjadi the most dangerous place on earth. Jadi tempat yang paling berbahaya di seluruh dunia itu adanya di Amerika. Lah kenapa? Setelah mereka mendata diri mereka sendiri, ternyata mereka dapat di Amerika itu, kalau saya tidak salah, itu setiap 30 detik terjadi perampokan. Jadi terjadi perampokan. Setiap 1,5 jam terjadi pemerkosaan. Setiap beberapa hari sekali terjadi pembunuhan. Bahkan homicide itu lebih besar daripada pembunuhan-pembunuhan yang lain. Jadi kemarin ketika kasus Texas, masih ingat ada orang nembakin, bukan Texas, Los Angeles. Itu ada orang nembak-nembakin di Las Vegas gitu kan ya, bukan Los Angeles, Las Vegas ya. Nembak-nembakin orang itu, ada berapa di situ yang luka? Sekitar 500 orang luka. Gitu kan ya, 500 orang luka karena tembakan-tembakan itu, dan tidak sedikit ada yang mati di situ. Nah, ketika itu terjadi, saya membuka satu data bahwa Obama ketika masih berkuasa, dia bilang begini, kalau Anda takut sama teroris, Anda harus hitung berapa yang mati karena teroris yang Anda klaim sebagai kejahatan paling besar di dunia dibandingkan dengan kasus homicide, pembunuhan karena senjata-senjata dijual secara bebas. Dan teman-teman tahu Amerika itu kan ada sebelah timur, ada sebelah barat. Yang paling parah itu sebelah barat. Negara-negara bagian sebelah barat, khususnya Texas gitu kan ya, kemudian Arizona dan sebagainya, itu melegalkan penjualan senjata secara bebas. Jadi mereka di sana sudah wajar pegang pistol. Ketika saya sampai di Los Angeles, Las Vegas dan sebagainya, itu mereka pasang di rumahnya ada tempelannya senjata, terus mereka bilang gini, di sini kami tidak panggil polisi. Paham teman-teman sekalian? Jadi gambar senjata terus tulisnya di sini kami tidak panggil polisi. Paham teman-teman sekalian? Nanti kalau Anda macam-macam saya tembak. Nah, kira-kira begitu. Nah, maka pembunuhan karena bersenjata itu banyak sekali di Amerika. Setelah didata atas pertimbangan Obama tadi, ternyata pembunuhan akibat bersenjata itu ribuan kali lipat lebih banyak daripada kasus terorisme. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Ini yang ada di Amerika. Maka Amerika dikatakan the most dangerous place on earth. Tempat yang paling berbahaya di seluruh dunia. Makanya mereka mengimpi-impikan, bagaimana sih dunia kalau tidak ada kejahatan? Gimana sih kalau dunia selalu banyak superhero? Maka banyak superhero di sana. Kenapa? Karena di sana banyak kriminal. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman sekalian. Mereka buat banyak superhero karena mereka nggak bisa kemudian menangani kriminal di sana. Yang mereka bayangkan kalau ada superhero enak. Itu yang pertama. Jadi kalau ada film nggak ada kenyataannya. Contoh, pernah nonton film Korea? Nah, ibu-ibu pernah nonton film Korea, ibu-ibu sekalian? Pernah. Pertanyaan saya sederhana, orang-orang Korea aslinya romantis atau tidak? Enggak romantis, makanya ada filmnya. Karena mereka membayangkan laki-laki sempurna tuh kayak begitu, kemayu gitu kan ya, rambutnya begini gitu kan ya. Lah yang mereka bayangkan laki-laki itu begitu. Lah kenapa? Laki-laki itu sopan sama cewek, lalu perhatian pada cewek, romantis, tepat janji. Pada intinya nggak ada yang seperti itu. Makanya kalau orang-orang di Korea yang pernah pergi ke sana, yang jadi favorit adalah orang-orang Indonesia. Lah kenapa? Punya sifat-sifat seperti itu, kelembutan, perhatian dan sebagainya. Yang sesuatu yang nggak mereka temukan pada laki-laki di sana. Paham teman sekalian? Lah kenapa? Laki-laki di sana sama kayak laki-laki Jepang, dikit-dikit bunuh diri. Paham teman sekalian? Dapat nilai jelek bunuh diri, dibully dikit bunuh diri, nonton sinetron nggak senang bunuh diri. Jadi seperti itu. Nah ini kondisinya, maka nggak ada pada sesungguhnya. Nah makanya orang Indonesia nggak pernah buat film, kenapa? Karena di sini nggak perlu kemudian menghayal. Itu alasan orang Indonesia saja, gitu kan ya. Baik. Tapi intinya adalah ini bukan tokoh fiktif, ini adalah tokoh yang sangat nyata, ada dan tidak hanya ada. Tapi keberadaan dia itu sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, namanya Muhammad Al-Fatih. Semua yang ada di sini teman-teman sekalian itu semuanya palsu kecuali pedangnya asli. Pedangnya ini ada betulan, adanya di mana? Adanya di Museum Topkapi di Turki. Panjangnya sekitar 1,5 meter, bertuliskan dengan inskripsi bahasa Arab di tengahnya. Apa tulisannya? Tulisannya Muhammad Khan bin Murad. Pemilik pedang ini adalah Muhammad Khan bin Murad, yang kemudian dia berdoa diisi di situ, mudah-mudahan yang mendekati pedang ini adalah lehernya orang-orang kafir. Luar biasa ya. Nah, itu yang punya Muhammad Al-Fatih. Tapi sayangnya banyak orang pergi ke Turki, semua orang pergi ke Turki pasti pergi ke Topkapi biasanya, Museum Topkapi. Tapi sayangnya nggak banyak yang ketemu pedang ini. Lah kenapa? Karena letaknya itu agak sedikit terhimpit sehingga sering dilewati oleh orang. Makanya berapa kali ada orang-orang ke sana saya tanya, ketemu pedang ini enggak? Enggak. Lah kenapa? Karena mereka pasti lewati. Padahal ini adalah yang paling penting yang harus dicari di sana. Ini pedangnya Muhammad Al-Fatih, gagangnya dari gading gajah, lalu kemudian batangnya dari besi yang kemudian disepuh, tajam sekali,
1,5 meter, artinya orangnya juga gede. Nggak mungkin pedangnya 1,5 meter, orangnya semeter, paham teman sekalian? Nah kalau gitu kita bahas tentang Muhammad Al-Fatih, tapi sebelum saya membahas tentang Muhammad Al-Fatih, saya jelaskan sedikit tentang yang namanya bisyarah. Bisyarah dalam bahasa Arab artinya adalah kabar gembira. Beda dengan bisyarah dalam bahasa Indonesia, itu artinya beda lagi. Saya pernah ditelepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ustadz Felix, iya, bisa ngisi di tempat kami? Insya Allah, tanggal berapa? Tanggal segini. Oke, kalau gitu saya ngisi di sini. Lalu mereka biasanya bilang gini, mohon maaf Ustadz, kami mau nanya, jangan tersinggung Ustadz. Ya gimana? Bisyarahnya berapa ya Ustadz ya? Saya tuh bingung, belajar bahasa Arab, bisyarah artinya kabar gembira. Lah kenapa di Indonesia ditanya bisyarahnya berapa? Ternyata maksudnya bisyarah adalah amplop, paham teman sekalian? Oh, saya tahu, rupanya ustadz-ustadz itu ketika dapat amplop berbahagia. Nah jadi gitu. Saya bilang, dakwah itu adalah kewajiban. Artinya kalau kewajiban kita nggak boleh kemudian mengharapkan dan nggak boleh kemudian kita mematok sesuatu atas kemudian dakwah kita. Sama seperti kalau kita sholat. Kalau kita sholat itu adalah kewajiban kita. Kita nggak sholat kita yang dosa. Kalau andai kan ada orang berdakwah dan dia matok tarifnya berapa, itu sama seperti kalau ada orang mau sholat terus bilang begini, mau nggak lihat saya sholat? Kalau mau lihat saya sholat bayar dulu 5 juta. Kira-kira boleh atau tidak? Nggak boleh. Lah kenapa? Kalau nggak sholat dia sendiri yang dosa. Bisa difahami teman sekalian. Balik lagi soalan bisyarah. Bisyarah adalah kabar gembira. Kabar gembira dari siapa? Kabar gembira daripada Allah dan Rasulnya. Kepada siapa? Kepada seluruh orang-orang yang beriman tentang peristiwa yang terjadi di masa depan. Jadi peristiwanya terjadi di masa depan, belum mampu kita lihat, belum mampu kita ketahui secara mata dan langsung, tapi peristiwa ini menyenangkan kita. Kenapa? Walaupun belum mampu lihat, walaupun kita belum mampu merasakan secara langsung, tapi menyenangkan karena datangnya peristiwa ini, datangnya kabar ini daripada Allah dan Rasulnya. Sampai di sini bisa difahami? Contoh bisyarah, surganya Allah. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Semuanya pasti mau masuk surga walaupun belum pernah lihat surga. Karena kenapa? Yang menyampaikan langsung adalah Allah dan Rasulnya tentang jannah. Seperti apa jannah itu? Dilukiskan di dalam Al-Quran bisyarahnya, seluas langit dan bumi. Bagaimana diceritakan di sana, mudhammatan gitu kan ya. Jadi banyak sekali tumbuh hijau-hijauan di situ, pohon-pohon menutupi. Tapi kemudian matahari bisa menembus sampai karpet-karpetnya itu setebel-tebel seperti setebel-tebel seperti rumput tapi kayak permadani halusnya. Ada dipan-dipan dari emas, mimbar-mimbar daripada cahaya, orang-orang duduk bertelekan dengan banyak sekali pelayan-pelayan yang melayani mereka, pohon-pohonan yang berbuah yang bisa diambil langsung dengan tangannya, gelas-gelas yang bercahaya, dipan-dipan terbang dan sebagainya. Khususnya bagi laki-laki, bisyarah yang luar biasa adalah ada apa tadi situ? Nah, hurun ain, saya sudah tahu. Hurun ain, bidadari-bidadari bermata jeli, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidaklah kemudian di situ dia dipingit kecuali dia tidaklah ada di situ kemudian pernah disentuh oleh laki-laki dan perempuan. Hurum maksuratun fil khiyam, dia dipingit dalam kemah-kemah, dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Dan kabarnya kalau betisnya saja kelihatan itu sudah kalah dunia dan seluruh isinya. Paham teman sekalian? Itu kabarnya, nggak usah dibayangin kan itu kan ya. Tapi sorry, itu bukan untuk Anda yang jomblo, paham teman sekalian? Nah kenapa? Saya berpikir, ini pikiran saya ya, bukan dalil ya, ini pikiran saya. Nanti kalau Anda misalnya masuk surga yang jomblo-jomblo itu, bidadari nggak mau sama Anda. Lah kenapa? Di dunia aja nggak terbukti, apalagi di surga aja. Itu bukan dalil ya, jadi jangan di-quote sih gitu ya. Oke, itu cuma saya kasih tahu tentang yang namanya bisyarah. Bisyarah adalah tentang sesuatu yang terjadi di masa depan, kita belum mampu melihatnya, tapi kita merasa senang karenanya. Lah kenapa? Karena itu datang daripada Allah dan Rasulnya. Salah satunya tentang surga. Biasanya kalau saya jelasin tentang bidadari, ibu-ibu protes. Enak aja laki-laki bidadari, gue dapat apa? Tenang ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dapat semua yang ibu-ibu minta. Ya, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu minta apa saja insya Allah dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian kemarin saya ngomong begitu, ada ibu-ibu yang bilang, Ustadz kalau gitu kami mau minta. Apa ibu? Saya mau minta agar suami saya nggak usah poligami sama bidadari di sana. Boleh ibu, coba aja berdoa, siapa tuh dikabulkan. Jadi gitu. Bisyarah balik lagi adalah kabar gembira dari siapa? Allah dan Rasul kepada manusia yang beriman, yang kemudian tentang masa depan yang belum mampu dia ketahui dan belum mampu dia lihat, tapi dia merasa berbahagia karena datangnya daripada Allah dan Rasul. Tapi tidak hanya urusan di dunia, tidak hanya urusan di akhirat, tapi urusan juga di dunia. Maka saya gambarkan pakai gambarnya, ini sebuah padang rumput yang sangat terik, lalu ada tempat berteduh. Bagi saya, bisyarah itu adalah tempat berteduh di tengah-tengah tempat yang terik. Bagi saya bisyarah adalah tempat berharap di tengah-tengah keputusasaan. Jangan antum sangka orang yang berdakwah itu tidak pernah merasa putus asa.
Jangan antum sangka orang yang berdakwah itu nggak pernah merasa sedih. Mereka kadang-kadang merasa sedih, sering malah merasa sedih. Kadang-kadang mereka merasa putus asa, merasa ini gimana lagi caranya. Kalau seandainya itu terjadi pada saya, futur kemudian ya, lalu kemudian merasa capek, merasa sedih, lalu saya ingat bisyarah. Karena bisyarah itu ibarat tempat berharap. Lah kenapa? Kalau kita nggak punya bisyarah, mungkin dari dulu saya sudah berhenti dakwah. Atau bahkan mungkin dari dulu saya sudah keluar lagi daripada Islam. Lah kenapa? Bagaimana tidak teman-teman sekalian? Gimana cara kita bisa berharap pada dakwah ini kalau cuma pakai logika? Kalau cuma pakai mata, yang kita lihat justru berkebalikan dengan yang kita dakwahkan. Coba antum bayangkan, 3 hari 3 malam kita dakwah, capek, letih, lesu, lemah, loyo. Yang sadar cuma berapa orang? Yang sadar cuma 3-4 orang. TV menayangkan sesuatu yang salah, tiba-tiba ribuan orang termurtadkan tanpa sadar. Paham teman-teman sekalian? Dengan logika-logika yang nggak benar. Contoh misalnya kemarin, TV menayangkan ada seseorang berkata, pilih mana, kafir jujur atau muslim korup? Coba bayangkan, ditayangkan di TV yang seperti ini, banyak orang akhirnya mikir, iya ya, mendingan kafir jujur daripada muslim korup. Kan itu kan ya, mereka nggak kepikir yang lain. Tapi kita yang berdakwah dibatas-batasin. Kadang-kadang kalau kita pikir secara logika, kita kayaknya mau menyerah saja. Lah kenapa? Kita dakwah duit-duit sendiri, kita dakwah tenaga-tenaga sendiri, kita nggak mengharapkan bayaran, tiba-tiba diusir oleh orang. Kan itu kan ya, tiba-tiba kemudian dipersekusi oleh orang. Kalau kita mau mikir dunia, udah putus asa. Tapi kenapa kita kemudian terus berdakwah? Karena dakwah itu harus punya sebuah energi. Energinya datang dari mana? Saya selalu yakin, dakwah ini jalan Allah. Yang namanya jalan Allah, Allah nggak mungkin akan buntukan jalan itu. Allah yang ngasih jalannya. Lah kenapa? Itu bisyarah. Saya sudah tahu dakwah ini adalah sesuatu jalan yang membosankan. Tahu kenapa membosankan teman-teman sekalian? Karena dakwah itu ujungnya kita sudah tahu. Pernah nonton film terus ujungnya sudah tahu? Membosankan nggak? Nah bagi saya dakwah itu membosankan. Lah kenapa? Karena kita berjalan di satu jalan yang ujungnya kita sudah tahu. Apa ujungnya? Allah sudah kasih tahu. Ujung jalan dakwah menang antum. Paham kira saya? Jadi nggak ada keterkejutan gitu kan ya. Ujung dakwah ini pasti menang. Membosankan jalan ini kan gitu kan ya. Lah karena saya kemudian meyakini bahwa jalan ini membosankan, ujungnya pasti kemenangan, maka saya kemudian terus berdakwah. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Itu adalah sedikit kemudian logikanya. Nah artinya dakwah ini menjadi menarik karena kita punya bisyarah. Nah kalau kita bicara bisyarah, contohnya seperti ini. Saya masuk Islam 3 minggu kemudian saya ngomong pada bapak saya, Felix masuk Islam. Bapak saya bilang apa? Kamu gila kamu ya? Enggak gila. Masukan setan kamu ya? Mana ada kemasukan setan seganteng ini? Oh enggak, kamu berarti kemasukan jin. Enggak. Lalu bapak saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang, saya masuk Islam karena saya tahu Islam adalah agama yang paling benar. Bapak saya tanya, menurutmu yang lebih banyak enggak makan non muslim atau yang muslim? Muslim pi. Menurutmu yang lebih banyak enggak sekolah yang non muslim atau yang muslim? Muslim pi. Menurutmu yang lebih banyak enggak kemudian enggak tepat janji dan sebagainya muslim atau non muslim? Muslim pi. Lalu bapak saya bilang, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang, pi itu muslim bukan Islam. Islam satu sisi, muslim di sisi yang lain. Kalau papi lihat zaman sekarang banyak muslim tapi nggak mau tahu tentang Islam. Wajar hidup mereka seperti itu karena mereka tidak menerapkan Islam. Bapak saya tanya, kalau gitu kenapa kamu masuk Islam? Karena Islam agama yang paling benar. Kamu sok tahu baru masuk Islam tapi sok tahu.